tangan semua. Lagi Bu. Tolong dulu. Nah, udah pas ini bangku kalian ini dirapikan dulu. Saya katakan tolonglah udah rapi. Ada yang nggak habis? Siapa? Si Alisa dengan apa alasannya sakit izin? Ya, saya sudah ceritakan sama dia kalau dia izin atau sakit selalu chat dengan saya. Itu merupakan itu dilakukan oleh si Alisa kemarin ke saya. Itu melakukan anakku si Gabriel Newton juga ada beberapa orang. Oke. Nah, jadi harapan saya kita hari ini kita mau belajar tentang kapasitor, ya, belajar tentang kapasitor. Nanti di dalam kapasitor ini kita harus tahu yang pertama bentuk dua jenis, yang ketiga manfaat atau kegunaan kapasitor. Habis itu nanti baru masuk kita ke kapasitor, keping sejajar, baru nanti masuk ke rangkaian kapasitor, yang terakhir nanti masuk ya energi kapasitor. Nah, coba perhatikan kalian, coba perhatikan ke depan, ya. Ini ada gambar yang saya tampilkan. Atau mungkin anak-anak kami ada yang membawa kapasitor? Mana coba tunjukkan sama ibu yang ada membawa kapasitor. Tinggi-tinggi. Iya, terima kasih pada anak kami yang telah membawa kapasitor. Nah, di sini sekarang ada dari gambar saya ini ada gambar di depan bermacam-macam bentuk dan warna daripada kapasitor. Saya mau tanya, di dalam kehidupan sehari-hari pernahkah kalian melihat pemakaian atau penggunaan kapasitor di dalam elektronika yang ada di rumah kita? Dari apa lagi? Ayo buat satu orang. Di pada lampu flash, pada kamera katanya. Yang kedua, siapa lagi? Di mana lagi? Pada papan sirkuit elektrik, pada komputer yang dipakai maupun pada kapasitor. Iya. Berarti dalam kata lain, anak-anak kami sudah tahu pada apakah kapasitor ini digunakan atau dalam bentuk bagaimanakah ataupun di elektronika yang bagaimanakah kapasitor ini digunakan. Nah, saya mau tanya juga di sini sekarang sama kalian. Secara definisi, apa itu kapasitor? Komponen listrik yang dapat hanya menyimpan
dan bisa katanya juga menyalurkan. Nah, jadi secara definisi sekarang di sini, kapasitor itu katanya merupakan sebuah komponen elektronika yang digunakan katanya pada apa? Untuk menyimpan energi ataupun menyimpan muatan. Muatan apa? Muatan listrik. Di pelajaran sebelumnya kita kemarin listrik statis, kita sudah tahu apa itu dan bagaimana itu muatan. Betul? Iya. Nah, jadi sekarang kepada anak kami, kita akan bahas. Kita sudah kenal. Dan sekarang saya mau bentuk kalian itu bentuk kelompok. Nah, duduklah dulu anak-anak kami membentuk kelompok yang telah pernah kita buat kelompok masing-masing. Saya tunggu hanya 10 menit atau 5 menit. Tadi sudah melihat ataupun mengaksen anak-anak kami yang hadir. Sekarang kita coba anak kami memimpin doa satu orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Tulis, kami sebagai doa dan Tuhan, karena kalian memulai atas belajar kami, kiranya Engkau melindungi kami, berikan kebenaran, supaya kami dapat menjawab pertanyaan yang berikan di kehidupan kami. Dan Tuhan, karena kami berdosa, berdosa Islam dan Tuhan kami. Terima kasih untuk kami. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah duduk menunggu kelompok kita masing-masing. Di setiap kelompok ini adakah yang membawa kapasitor? Coba ditunjukkan kapasitornya. Iya. Saya mau kasih tugas sama kalian. Tulis apa saja kan yang terdapat di dalam kapasitor. Kalian lihat nanti kapasitor ini apa yang ada, apa saja yang ada di dalam. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis daripada kapasitor. Yang ketiga, apa manfaat daripada kapasitor? Tolong diskusikan anak kami. Saya tunggu dia paling lama nanti 10 menit. Ada buku yang kan? Ada, silakan dijaga.
dan dari semua di rumah kasih tahu di kota ini di kota kenapa penyakit diangkat ada tertutup kecil kecil jadi ada yang semua ada kain sama kakinya kenapa penyakit itu harus cari apa yang tertulis di sini? Ada ini. Tadi temanku sudah ada menjawab bahwasanya katanya kapasitor itu bisa terdapat di alat elektronika, kan seperti di komputer, di televisi juga. Pernah lihat televisi? Kalau ada televisi yang rusak, coba buka lihat atau mungkin pergilah ke tempat servis televisi ataupun servis mesin cuci dari ada juga saya dengar, di mesin cuci juga ada katanya. Boleh lihat itu peralatannya semua alat elektronik ini atau kapasitor ini pasti ada di ya. Jadi sebelum ke situ nanti sebelum saya minta nanti kalian mengasih jawabannya tentang diskusi kalian dengan kami ada di sini. Saya buka mulai dari televisi, kulkas, AC, kuat medan listrik untuk laptop, kuat medan listrik untuk sejajar, contohnya dari berbagai macam alat elektronika, mulai dari televisi, kulkas, AC, mesin cuci, laptop, handphone, dan yang lainnya. Pernah teman-teman bertanya bagaimana alat-alat tersebut dapat menyimpan energi sehingga bisa digunakan? Ternyata di dalam alat-alat tersebut terdapat kapasitor. Tahu teman-teman apa itu kapasitor? Bagaimana cara kerjanya? Kita akan membahas materi ini selanjutnya. Kapasitor adalah komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Sebuah kapasitor terdiri atas dua pelat konduktor bermuatan sama besar dan tidak sejenis. Yang ruang di antaranya diisi oleh bahan isolator yang disebut dielektrik atau penyekat. Dalam rangkaian listrik, kapasitor mempunyai beberapa fungsi, di antaranya untuk menyimpan muatan dan energi listrik, untuk mengalir frekuensi pemancar pada pesawat radio, untuk menghilangkan percikan api pada sistem pengetian mobil, dan sebagai perangkat tegangan dalam catur daya atau power supply. Teman-teman, perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua pelat konduktornya selalu tetap dituliskan C sama dengan Q dibagi. Nah, jadi contoh kecilnya dia lagi ada di tadi katanya penggunaan kamera ataupun flash daripada kamera ya. Nah, nanti bisa kita lihat itu contohnya di sini videonya.
Kembali lagi di channel Demo Listrik. Di video kali ini kita akan kupas tentang kapasitor, mulai dari cara kerja, struktur, fungsi, hingga aplikasinya dalam kehidupan nyata. Yang mana Tofles pada kamera, start awal motor Tofles pada kamera, start awal Tofles pada kamera, start awal motor listrik, dan untuk menghaluskan turunan keluaran pada power supply seperti pada charger ponsel. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa memakai analogi air. Bayangkan sebuah itulah contoh kecilnya pengaplikasiannya dari kapasitor itu digunakan ketika kita swing kamera ataupun katanya ada seperti mesin untuk memutar air. Contohnya, walaupun pernah kalian melihat tong air kalau kita menampung seperti sekolah kita sana, itu kan supaya bisa terbagi untuk semua, kita harus isi dulu ke sana, terus ada lagi di sini untuk bisa masuk ke semua tempat air. Ya, itu juga katanya aplikasi daripada hubungan daripada kapasitor. Nah, sudah selesai? Sudah selesai dengan yang saya kasih tadi kerjanya? Siapa yang sudah bisa menjawab dengan pertanyaan kali yang menanya tadi? Siapa? Ayo, siapa? Yang pertama, bentuk daripada kapasitor. Apa aja? Ayo, dari kelompok mana yang kelompok 1? Dari kelompok 1, oke, kuat nggak? Katanya terdiri dari 2 plat besi dan atau 2 plat. Terima kasih sama kelompok 1. Kelompok yang lain yang bisa bentuk kapasitor. Apa aja bentuk kapasitor? Silakan. Kapasitor beberapa jenis bentuk, yaitu bentuk piramid, pita. Nah, yang pertama katanya bentuk keramik, baru apa lagi? Oh, jadi ya, terima kasih sama kami kelompok ini. Kelompok lain, kelompok sana, kelompok berapa kalian? Ada? Kuat. Sarannya jangan begitu, dimulai. Ada katanya kapasitor itu berbentuk kaca. Ya, terima kasih. Ada lagi dari kelompok lain? Kelompok sini mungkin. Berdasarkan bentuk dan sebenarnya terdapat beberapa jenis kapasitor, yaitu kapasitor kelas sejajar, kapasitor silinder, kapasitor bola, dan kapasitor baru. Iya, terima kasih. Ada katanya silinder, ada katanya plat sejajar, ada katanya bola. Oke, yang lain? Ya, mari kita berikan tepuk tangan sama kita semua. Nah, itulah bentuk-bentuk dari kapasitor. Nah, sekarang yang kedua, jenis kapasitor ataupun manfaat daripada kapasitor. Apa manfaat kapasitor itu? Ya, silakan. Berdasarkan frekuensi. Yang ketiga, untuk berlatih dengan listrik dalam satu rangkaian. Yang keempat, dapat digunakan untuk mencoba sinyal di antara dua rangkaian. Iya, terima kasih. Kelompok mana lagi? Ya, silakan. Iya.
kasih. Kapasitor yaitu menyimpan energi listrik yang digunakan dalam berbagai elektronik berbagai keperluan seperti mencari minyak, pengaturan tegangan dan penyimpanan cadangan. Yang kedua menyaring listrik dan juga mengatur waktu. Yang keempat menghabiskan tegangan dan tempat menyaring dan meluruskan arus. Iya, makasih. Kelompok yang lain ada lagi yang mau menambah? Silakan. Ya, terima kasih. Mari kita berikan waktu sama kita. Nah, jadi secara intinya berarti kita tahu apa sebenarnya definisi daripada kapasitor. Kapasitor tadi adalah katanya sebuah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi listrik. Nah, jadi yang berikutnya kita masuk nanti ke bagaimanakah katanya kapasitor berfungsi sejak. Siapa yang tahu bentuk daripada ataupun siapa yang bisa memberikan definisi ataupun pendapat tentang kapasitor kuping sejajar? Ya, silakan. Ya, terima kasih anak kami. Nah, bisa dilihat ke depan. Untuk kapasitor atau luas permukaannya medium dieelektrik oleh beberapa faktor. Bisa kita perhatikan di depan. Epsilon K dibagi T. Dengan C, kapasitas kapasitor kopling sejajar, satuannya farad. A, luas permukaan kopling. Kita akan melihat bagaimana bentuk kapasitor kuping sejajar. Persamaan V. Inilah dia gambar daripada kapasitor kuping sejajar. Ya. Nah, ada di sini B, ada muatan di masing-masing kopling, sehingga kita jelas tahu kalau di listrik statis apabila dua muatan didekatkan akan tarik menarik jika tak sejenis, tolak menolak jika sejenis. Nah, sehingga dalam hal ini dalam kopling sejajar ini ada simbol E. Apa E itu? Beda listrik. Ya. Nah, sehingga katanya ada di sini kopling sejajar dengan jaraknya katanya adalah D. Ini katanya adalah A, luas daripada permukaan kopling sejajar. Nah, sehingga katanya di sini, maka untuk mencari potensial listrik dalam kopling sejajar ini B sama dengan I per A dikali epsilon 0 dikali D. Nah, sehingga bagaimanakah kapasitas kapasitor itu? Karena tadi kita sudah jelas tahu bahwasanya kapasitor itu adalah menyimpan muatan dan energi. Sehingga dari sini kita tahu kapasitas kapasitor itu adalah C sama dengan apa? I per V. Ayo. C itu adalah apa? Iya, C adalah kapasitas. Satunya apa? Iya, farad. Yang kedua, I apa? Besar muatan. Iya, besar muatan. Satunya apa, Dek? Kolom. Yang ketiga, V apa ini? Potensial listrik. Iya, apa satuannya? Volt. Iya, satuannya adalah Volt. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau masuk ke kapasitas kapasitor kopling sejajar. Jelas dari gambar tadi bahwasanya kita kenal C sama dengan I per V. Bagaimanakah kapasitas kapasitor kopling sejajar di sini? Maka V itu katanya kita ganti atau kita substitusikan dengan V yang di atas, yaitu apa? Menjadi C sama dengan C sama dengan I per V. Karena di potensial listrik kita tahu V itu apa?
I per A dikali epsilon 0 dikali D. Nah, sehingga untuk kapasitor keping sejajar, V-nya ini kita ganti menjadi Q per apa V-nya? A dikali epsilon 0 dikali D. Ya, maka di sini adalah apa? Bagaimana penyelesaiannya? Siapa yang bisa ke depan? Ayo. Cekkan dulu ya. Ayo. Biar kita paham nanti bahwasanya inilah kapasitor untuk keping sejajar. Untuk kapasitor kita sudah jelas tahu bahwa D sama dengan persamanya Q per V. Siapa bisa? Ayo. Apa? Ada dari kelompok sana? Siapa? Yang bisa mencoba? Ayo. Coba dulu coret dulu di apa nih diskusi ayo. Ayo. Matematika dulu. Emang? Coba. Atau begini dulu. Coba kita sama-sama. Kita buat dulu V itu gini. V sama dengan I dikali D per A dikali epsilon 0. Masukkan dulu persamaan ini. Bahwa C sama dengan I per I D per A dikali epsilon 0. Matematika ini bagaimana? Harga. Terus dikan? Bisa nggak? Bisa? Siapa ingin mencoba? Siapa? Ya. Sebelah sana di sana atau sebelah sini? Apakah nanti terbukti sama yang di buku kita? Kan itu yang kita buktikan kan? Di buku kita apa? D sama dengan? Iya, A dikali epsilon 0 per D. Oke, nanti kan teman di depan. Iya. Pas? Paham? 3 April nih. 3 April tutup. Ah, di mana tadi nggak tahu juga mah? Biasanya lebih cepatnya kau deh. Oke ya. Setelah saya buat seperti itu baru terbuka pikirannya ya kan? Iya. Kenapa? Karena memang di dalam fisika itu harus tetap kita bermitra kerja dengan matematika dan kimia. Itu kan. Dan di fisika itu harus lebih kuat di matematika. Nah inilah kapasitor keping sejajar. Ya, maka C sama dengan A dikali epsilon 0 per D. Oke, paham? Iya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke bagi tugas yaitu yang pertama. Coba dibuat di situ. Diskusikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar. Diskusikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar.
pertama 2 keping dalam kurung satuannya adalah apa satuannya? 2. Simbolnya Kak. Satuannya meter per persegi. Yang kedua, jarak antara keping. Simbolnya apa? D. Yang ketiga, permitivitas di elektrik apapun disimbolkan dengan E. Saya tunggu berapa menit? Saya tunggu berapa menit ini? Ada di buku pegangannya kan? Ada kan? Semuanya ada di buku pegangannya anak-anak kami? Ada. Oke, coba. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kopi sejajar. Ayo. Contohnya tadi yang pertama adalah luasnya, yang kedua apa? Jangannya, yang ketiga apa? Permitivitas di elektriknya. Maksudnya di situ adalah simbolnya adalah E, atau sering kita katakan E sama dengan ada di sini epsilon 0 dikali epsilon M. Dan ada anak kami yang telah selesai dengan diskusinya. Dan yang dituliskan itu nanti dibacakan di depan.
pendapatnya dari hasil diskusi kelompok. Sepanjang meter, epsilon 0 permitivitas listrik dalam ruang hampa, epsilon R konstanta di elektrik atau permitivitas relatif. Dari persamaan kapasitansinya, kapasitas kapasitor pada keping sejajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bentuk kapasitor atau luas permukaannya, medium dielektrik atau bahan yang mengisi ruang antara kedua belah, dan jarak antar keping. Oke, bisa. Ada yang sudah? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping sejajar? Ayo, silakan ke depan. Ayo. Nah, kelompok orang Sitresa, ayo coba ke depan. Ayo. Faktor yang mempengaruhi kapasitor keping sejajar dari semakin besar kapasitornya maka semakin luas juga muatannya. Yang kedua yaitu jaraknya. Apabila kita ingin mempengaruhi kapasitornya, kita bisa memperpanjang dan memperpendek dari jaraknya. Dan untuk E-nya yaitu permitivisasi, kita bisa apabila kita ingin mempengaruhi kapasitas kapasitornya, kita bisa melihat dari penyesat dari celahnya. Apabila celahnya itu udara atau tidak ada penyesatnya, kita bisa menggunakan nilai-nya dipakai dengan 0 sampai dengan 8 dikali 10 pangkat 12 kolom kuadrat dan meter kuadrat. Ya, silakan tangan. Iya, lanjut dengan kelompok ini. Ada kelompok yang lain? Bisa? Ada kelompok cuma orang kelompok Sitresa yang sudah selesai? Siapa? Sana. Oke, silakan maju. Ada di situ boleh? Ya. Dengarkan temannya. Faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor keping bila jarak antara kedua belah semakin besar, maka kapasitas kapasitor semakin kecil. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, silakan kelompok. Boleh dibacakan dari bangkunya seperti kelompok di kelompok sana. Faktor yang mempengaruhi kapasitas kapasitor yang pertama adalah kapasitas berarti adalah muatan yang terdapat pada kapasitor. Berarti kapasitor dipengaruhi oleh luas keping. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah luas keping dipengaruhi oleh muatan yang terdapat pada kapasitor. Yang kedua adalah jarak antara keping atau B. Yang mana jarak antara kedua belah adalah sedikit. Yang ketiga adalah probabilitas atau E merupakan Ya. Lanjut. Sampai sini ya. Oke, berikan aplaus kepada temannya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau menambahin kelompok lain? Ya, mari perhatikan slide kita di depan. Perhatikan ya. Yaitu bentuk kapasitor atau luas permukaannya, medium dielektrik atau bahan yang mengisi ruang antara. Ya, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas daripada kapasitor keping sejajar. Yang pertama katanya adalah bentuk luas permukaan daripada keping sejajar tadi. Yang kedua katanya adalah medium dielektrik daripada kedua plat kapasitor itu. Yang ketiga katanya di sini adalah Kedua belah dan jarak antar keping. iya, dan jarak antar kedua keping sejajar tadi. Sama tinggi, elektrik atau bahan yang mengisi ruang antara kedua belah dan jarak antar keping. Oke,
Sampai di situ paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke pada masing-masing. rangkaian daripada kapasitor. Ya, dikatakan, sering saya bilang sama kalian, tetap kita dari judul baru kita tahu apa yang mau kita belajarkan. Ya, kan? Ya. Nah, sini katanya kita mau masuk ke dalam rangkaian kapasitor. Ini ada dalam berapa kata? Yuk. 2 kata? Iya. Rangkaian dan kapasitor. Kita sudah jelas tahu tadi kapasitor. Nah, sekarang rangkaian. Apa itu rangkaian? Susunan. Iya, lebih enaknya dia adalah susunan. Jadi susunan apa? Kapasitor. Nah, susunan kapasitor katanya ada 2, yaitu yang pertama susunan seri. Ya, susunan seri. Yang kedua apa? Susunan paralel. Iya. Ya. Yang bagaimana katanya disusun secara seri ada di depan sana. Ini dalam olahraga apa yang biasanya kalau begini? Kalau kita tentunya di kelas ini kan kayak gini nyawa bahu kita. Apa bahu? Apa? Hah? Kalau gini apa? Baris. Kalau gini? Banjar. Nah, jadi kalau kita perhatikan, inilah katanya tadi rangkaian seri dari kapasitor. Berarti bagaimana? Katanya dia secara gambarnya adalah bagaimana gambar daripada rangkaian atau susunan paralel. Kalau paralel dia seperti ini. Makanya tadi saya ajak kalian angkanya yang seperti ini, angkanya yang seperti ini, betul? Iya. Nah, jadi katanya dalam hal ini, mari kita dengar lagi. Masing kapasitor. IS sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Potensial pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah potensial pada masing-masing kapasitor. PS sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Kapasitas pengganti seri adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Oke. Lanjut baca sekali. Bila C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti seri dapat ditentukan dengan CS sama dengan C dibagi S. Oke. Nah, karena kamu sudah dengar tadi dari YouTube kita ini ataupun dari video pembelajaran kita ini, inilah katanya yang disusun secara seri. Ya. Nah, sekarang ada syaratnya. Ada berapa syaratnya? 1, 2, 3, 4. Nah, dari manakah menjadi kapasitas penggantinya menjadi seperti seri sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2 ditambah seperti 3? Kita ingat tadi apa persamaan dari kapasitor tadi? C sama dengan apa? I per V. Oh, udah kita ini tadi kan? Ya. Nah, sekarang dalam gambar kita sudah kenal tahu oh gambar seri adalah seperti ini. Di sampai kan? Enggak ke bawah. Nah, yang kedua yang katanya selanjutnya adalah di sini katanya muatan pengganti seri itu, ya, muatan pengganti seri itu sama dengan di itu sendiri. Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Berarti kalau sama dalam matematika perlu kita cari muatannya, betul? Nah, sekarang di dalam potensial katanya potensial pengganti rangkaian seri, maka katanya di situ PS sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, buat. Ya, dari sini PS itu itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, ya, berarti kalau dari persamaan ini sekarang apakah persamaan V? Kalau V ditambah sama dengan bagaimana? Sama dengan apa? 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 Q berarti C. Kan itu kan? Nah, sehingga katanya karena P di sini katanya potensial pengganti dan seri itu katanya sana adalah dijumlahkan. Di sini katanya nggak perlu karena sama untuk semua. Oke? Nah, sehingga dari sini kita substitusikan ini ke dalam ini. Apa di sini? IS per CS. Ya, maka masuk sini apa? I1 per C1, I2 per C2, I3 per C3. Ingat lagi syaratnya tadi ini. Muatan pengganti katanya Q di sini sama di sini sama di sini
sama di sini. Berarti bisa bikin sel per C seri sama dengan sel per C1 tambah sel per C2 tambah sel per C3. Jika banyak katanya, maka dia menjadi apa? C seri katanya menjadi C per N. Paham? Nah, itulah di rangkaian seri. Yang kedua, masuk kita ke rangkaian paralel. Ya. Oke. Dengan N adalah banyak kapasitor. Untuk rangkaian paralel, maka pengganti paralel sama dengan jumlah muatan pada masing-masing kapasitor. Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Potensial pengganti rangkaian paralel sama dengan potensial pada masing-masing kapasitor. VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ya, sebentar. Sampai di sini. Berarti dari persamaan kita bahwasanya C sama dengan Q per V untuk paralel. Kita keluarkan apa dari sini? Apa? I. Apa persamaan I dari sini? C dikali V. Betul? Nah, sekarang aku masukkan ke sini. Saya masukkan ke persamaan ini. Berarti apa? C paralel dikali V paralel sama dengan C1 dikali V1, C2 dikali V2, C3 dikali V3. Ya. Karena V tadi di sini syaratnya ini deh, V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Sama juga nanti prinsipnya dengan apabila banyak katanya. Pengganti paralel adalah CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Apabila C1 sama dengan C2 tambah dengan C3 sama dengan C, maka kapasitas pengganti paralel juga dapat ditentukan dengan CP sama dengan N dikali C. Berikut ini adalah perbandingan persamaan pada rangkaian kapasitor seri dan paralel. Ya, inilah dia. Di seri muatannya yang sama, di paralel potensialnya yang sama. Oke, baru dapatlah persamaannya menjadi untuk seri seperti seri sama dengan seperti C1 tambah seperti C2 tambah seperti C3. Untuk di paralel dia adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Paham anak kami? Ada pertanyaan? Iya. Oke, mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Memang dapat membedakannya ya. Seperti yang teman-teman ketahui, salah satu fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Jika pada awalnya biaya potensial antara kedua pelat kapasitor sama dengan 0, maka kapasitor tersebut tidak akan menyimpan muatan. Setelah kapasitor dihubungkan dengan baterai, kapasitor akan terisi oleh muatan hingga beda potensial antara kedua pelat kapasitor sama dengan beda potensial baterai. Beda potensial rata-rata Weber selama proses pengisian muatan adalah Weber sama dengan V1 tambah V2 per 2 sama dengan 0 tambah V per 2 sama dengan 0 tambah Q per C per 2 sehingga Weber sama dengan Q per 2C. Maka energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W sama dengan Q dikali Weber. Kita tahu bahwa Weber sama dengan Q per 2C sehingga W sama dengan Q dikali Q per 2C sama dengan setengah Q kuadrat per C. Karena C sama dengan Q per V, maka W sama dengan setengah Q kuadrat per Q per V sama dengan setengah QV. Karena Q sama dengan C kali V, maka W sama dengan setengah CV kali V sama dengan setengah CV kuadrat. Dengan W energi yang tersimpan dalam kapasitor satuan joule, C kapasitas kapasitor satuannya farad, Q muatan yang tersimpan dalam kapasitor satuannya coulomb, dan V beda potensial antara dua pelat kapasitor satuannya volt. Oke, jadi tadi definisi kita kapasitor itu adalah menyimpan muatan dan menyimpan energi. Inilah dia energi pada kapasitor. Kita jelas di kelas 10 tahu bahwasanya energi itu adalah dikembangkan dengan W. Energi itu apa? Bu, usaha. Kan? Betul nggak? Di kelas 10. Nah, dalam kapasitor ini katanya W itu sama dengan energi pada kapasitor itu adalah I dikali V. Maka ini nih V-nya dari mana? Dari persamaan ini. Bisa dipahami? Bisa. Ketika ini kita substitusikan ke dalam persamaan W sama dengan I dikali V, maka Q kita ganti V-nya ini menjadi Q per 2C, maka sama dengan
Ya, si dikali Q menjadi Q kuadrat. Ini 1/2, betul? C. Paham di situ? Paham? Ya, yang kedua, W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kan ini kan? Nah, C di sini diganti dengan apa? C sama dengan Q per V. Maka hasilnya sama dengan setengah kita keluarkan Q kuadrat per Q P. Berarti tinggal Q-nya 1 P dikali W. Bisa. Yang ketiga, W sama dengan setengah CP dikali P atau sama dengan setengah dikali CP kuadrat. Kenapa? Karena P dikali P menjadi P kuadrat. Nah, jadi artinya ketika W di sini ditanya, ini yang kita substitusikan. Ketika ini contohnya, ini yang kita substitusikan. Tergantunglah apa soalnya nanti. Oke? Bisa paham? Iya. Ada itu soal. Coba lihat di bukunya. Halaman berapa? Halaman 30. Contohnya ada dibuat di situ gambarnya seperti ini. Mari kita perhatikan. Gambarnya adalah ini C4 ya, ini C5, ini C2, ini C1, ini C2, ini C3. Ya. Nah, di sini katanya jika masing-masing kapasitor memiliki kapasitas 4 mikrofarad, tentukanlah besar muatan listrik dan energi yang tersimpan pada C4. Pada C4 katanya. Berarti mana C4? Ini. Ya. Nah, anak kami coba tolong itu didiskusikan. Ada di bukunya kan? Ada, tolong didiskusikan bagaimana, dari mana hasilnya. Nanti kan yang ditanya di situ adalah bagaimana katanya energi yang tersimpan di C4. Ada bukunya, diskusi. Ya, anak-anak kami ada soal di buku halaman 30, yaitu seperti yang saya gambarkan di depan. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut, di mana dalam gambar kita ini sudah ada di situ seri dan paralel, kan? Berarti gabungan. Yang dibuat di situ adalah jika masing-masing kapasitor memiliki kapasitansi 4 mikrofarad, tentukanlah besar muatan listrik dan energi yang tersimpan pada C4. Nah, dari persamaan itu, dari soal itu kalian bisa nanti diskusikan apa yang kita ketahui dari soal itu. Nah, oke, contohnya apa aja yang dapat diketahui dari soal itu? C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 sama dengan 4 mikrofarad. Iya, berarti satuan kapasitor itu apa? Farad. Kan? Nah, dalam soal kita ini kalau dikatakan dia di situ mikrofarad, kita harus mengubah satuannya menjadi farad. Di mana dalam hal ini sekarang dalam soal kita ini, karena semuanya adalah sama-sama mikrofarad, gak apa-apa kita buat dia mikrofarad satuannya. Nah, baru nanti yang kedua yang ditanya di situ apa? Tentukanlah katanya energi yang tersimpan pada C4. Tadi sudah jelas kita ketahui di slide kita di depan tadi bahwasanya bagaimanakah untuk mencari ataupun persamaan daripada energi daripada kapasitor. Jika diketahui, contohnya di sini sekarang, nah, jika katanya inilah persamaan untuk menghitung energi pada kapasitor. Nah, di sini sekarang W jika diketahui I dan V barnya. Di sini jika diketahui Q-nya. Di sini jika diketahui C dikali V. Jadi tergantung daripada soal yang kita hadapi. Ya. Nah, jadi dari sini sekarang, ini dari soal ini tadi
diketahui apa? C1 sama dengan 4 mikrofarad, itu tadi. C2 4 mikrofarad, C3 4 mikrofarad, C4 4 mikrofarad, lalu C5 4 mikrofarad. Dan di sini diketahui V-nya sama dengan berapa? 6 volt. Yang ditanya adalah kapasitas pengganti. Oke, ini yang ditanya. Yang kedua, berapakah katanya energinya ketika di C4? Betul? Iya. Nah, perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Dari gambar kita ini sekarang, dari gambar kita ini, mana lebih duluan kita selesaikan? Adalah C1 dan C2. Jadi gambarnya ini. Dan C1, C5, C4. Jadi gambarnya ini nanti akan seperti ini. Di sini tadi 6 volt. Di sini tadi C pengganti. Ini C3, ini C pengganti 2. Satu itu lagi kami sama. Sudah? Nah, jadi berarti kalau di sini sekarang paralel. Bagaimanakah menyelesaikannya? C pengganti untuk yang pertama adalah C1 ditambah C2 sama dengan berapa, Dik? Sama dengan 8 mikrofarad. Yang kedua, C5 ini CP1, CP2 sama dengan C4 ditambah C5, yaitu 4 mikrofarad ditambah 4 mikrofarad sama dengan 8 mikrofarad. Nah, selebihnya ketika pada saat ini dia menjadi C seri, kan? Dari gambar ini. Kalau di sini ada persamanya, kalau seperti ini gambarnya, dia menjadi C1 per C paralel 1 tambah 1 per C paralel 2 ditambah C3 1 per C3. Bisa sampai di sini anak kali? Bisa. Ya, nah ini berapa dari per CP1? 1/8 mikrofarad ditambah 1/8 mikrofarad ditambah 1/4 mikrofarad. Secara matematiknya, kalau berbeda, dia harus kita samakan penyebutnya. Jadi ini menjadi berapa kita bikin, Dek? 8 mikrofarad. Berarti ini 1 tambah 1 tambah 2. Bisa sampai di sini? Bisa? Iya. 1 tambah 1 tambah 2 jadi berapa? 4/8 mikrofarad. Itu masih C seri. Ya, ini bisa disederhanakan? Jadi berapa? 2 mikrofarad. Kenapa 2? 4 dibagi 2. Setengah 4 dibagi 2 bagi 2 menjadi setengah mikrofarad. Oke? Ya. Nah, setelah itu udah selesai sampai di sini? Belum. Apa yang diminta lagi? Menentukan besar muatan. Sama-sama dibagi angka gitu. Iya. Jadi kompak perbaru sama dengan seperti seri ya. Itu tadi di rumus kita bersamaan. Iya betul? Iya, karena gini, dengar. Tadi untuk seperti seri sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, karena hasilnya oke. Karena hasilnya di situ adalah seperti seri sama dengan 4/8 mikrofarad, maka 8 sama dengan 4 C seri ataupun C seri sama dengan apa? 8/4 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, yang kedua, apa dia? Ditanya energi apa namanya? Ya, energi
pada saat C4. Bagaimana? Yang mana yang kita buat? Yang mana? Dari persamaan yang mana? Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, Nadia. Nadia. Yang ini? Iya, coba diskusikan, cari pilihan, taruh ke depan. Ayo. Apa? Ada apa-apa aja dari ketahui lagi? Ada apanya? Ada beda potensialnya berapa? Berapa tadi? 6 volt, itu kan? Baru apa lagi? Pembuatannya diketahui? Mengalami itu. Baru apa lagi? Jadi ketahui. Kolan itu. Kolan hanya P dengan C. Ya kan? C bilang tadi sudah diketahui dia di sana sama dengan 4 mikrofarad. Masukkanlah ke dalam persamaan yang ketiga. Maka hasilnya berapa? Ayo. Mana? Bisa.
ada tadi anak kita bertanya, Bu, kenapa itu menjadi dari mana 10 pangkat minus 6? Kita belajar di muatan kemarin di muatan 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat 6 coulomb. Nah sekarang kita belajar daripada kapasitor, maka 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat 6 bisa? Iya, silakan. Ada yang sudah bisa menjelaskan? Sebentar lagi, sebelah sini. Di sini. Karena di sini katanya P di sini sama dengan P di sini sama di sini. Nah, sama kan ya, ada yang bisa ke depan selesaikan kuenya. Oke, silakan. Ayo. Oke, perhatikan anak kami apa yang dituliskan ataupun di kesimpulan dari diskusi mereka dari soal itu. Ingat ini 1 mikrofarad sama dengan 10/9 farad. Ya.
diperhatikan apa yang dikerjakannya, apa yang kalian kerjakan di situ diperhatikan sama apa yang dikerjakan temannya di depan. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara kami untuk mendapatkan hasil akhir ini. Nah, pada soal di sini diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 sama dengan 4 mikrofarad dan I sama dengan 6 volt. Nah, pertama sekali di sini kami menentukan I total sebelum menentukan besar muatan yang tersimpan dalam bentuk rangkaian. Q total sama dengan C total dikali Q. Tadi kita sudah temukan bahwa C total ini hasilnya yaitu 2 ini. Lalu V-nya kita tadi pada soal sudah diketahui bahwa V-nya sama dengan 6 volt. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumus bahwa C total dikali V sama dengan 2 dikali 6 maka hasilnya 12 mikrokolom. Nah, yang berikut di sini kita mencari Q P2 bahwa sudah diketahui Q P2 sama dengan Q total sama dengan 12 mikrofarad dan mikrokolom. Sekarang di sini kami menentukan V P2 sama dengan Q total per C P2. Nah, tadi sudah kita temukan bahwa hasil dari Q total itu sama dengan 12 mikrokolom dan C P2 sama dengan 8 mikrofarad. Langsung kita masukkan ke dalam rumus bahwa Q total dikali per CP2 sama dengan 12 per 8 maka hasilnya 1,5 volt. Nah, sebelum kami menentukan energi, terlebih dahulu kami menentukan muatan 4 atau Q4. Nah, rumus untuk menentukan Q4 yaitu C4 dikali V4. Di sini sudah diketahui bahwa V4 itu sama dengan Vp2 sama dengan 1,5. Pada soal tadi sudah diketahui bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 hasilnya 4 mikrofarad. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus bahwa C4 sama dengan 4 dikali 1,5 hasilnya sama dengan 6 mikrofarad. Mikrokolom. Nah, yang berikut menentukan energi 4. Rumusnya yaitu setengah dikali C4 dikali V4 kuadrat. Setengah tadi C4 sudah diketahui bahwa hasilnya sama dengan 4 mikrofarad dan V4 di sini dikali dari sini 10 pangkat minus 6 kami dapatkan dari 1 mikrofarad sama dengan hasilnya 10 pangkat minus 6 farad. Maka langsung kami masukkan ke dalam rumus yaitu setengah C4 kali V4 kuadrat sama dengan setengah dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 dikali, karena di sini V4 dikuadratkan maka
1,5 kami kotorkan, maka hasil akhirnya sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 joule. Ya, terima kasih. Jadi hasil akhirnya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 6 joule. Berarti satuan daripada energi itu adalah joule. Ya, joule. Oke, dari teman-teman kamu tadi, teman-teman pada tadi ada yang nggak paham deh? Ada pertanyaan? Ada? Oke, berarti pas, nggak ada yang mau bertanya. Yang berikutnya ada soal di buku halaman berapa? Halaman 32, nomor 3 dan nomor 5 bahkan ke nomor 1 itu coba nanti dikerjakan ya, dan nanti kita akan terima dari kalian untuk menyelesaikannya ke depan ya, coba ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke di sini dikatakan bahwasanya ada nanti kerja proyek kalian dibuat, bisa dituliskan ya, namanya mini proyek. Dari antara 3 ini contoh proyek nah, 1. Merancang sirkuit sederhana dengan kapasitor. Merancang sirkuit sederhana dengan kapasitor. Dalam kurung seperti timer sederhana. Kurung. Yang kedua, membuat simulasi pengisian atau pengosongan kapasitor. Membuat simulasi pengisian strip pengosongan kapasitor. Yang ketiga, membuat poster atau infografis tentang aplikasi kapasitor dalam teknologi. Membuat poster atau infografis tentang aplikasi kapasitor dalam teknologi. Ya. Ya. Jadi ada 3 saya kasih contoh sama kalian. Yang 3-nya ini kamu pilih setiap kelompok mana menurut kalian yang bisa kalian kerjakan proyek ini. Paham? Paham kami? Paham ya. Oke. Nah, berarti dengan kata lain kita pembelajaran daripada kapasitor ini sudah kita selesaikan. Ya, saya mau meminta daripada anak kami untuk maju ke depan menyebutkan apa yang telah kita pelajari. Ayo, sampai duluan. Sana dong, sana. Dari sini ada dari sana. Ya, oke, jalan dulu. Jangan kalian. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran kapasitor pada hari ini yaitu kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan mata listrik. Kapasitor terdiri atas 2 belas yaitu konduktor dan isolator. Konduktor disisipi penyekat yang terbuat dari isolator sehingga kedua merupakan dengan kemampuan untuk menyimpan mata listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan mata listrik disebut kapasitasi dan atau kapasitor. Semakin besar kapasitas kapasitor, maka mata yang dapat disimpan oleh kapasitor juga makin besar. Satuan dari kapasitas kapasitor adalah farad atau F. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari kapasitor. Yang pertama yaitu sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain pada PS, sebagai filter dalam rangka PS, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 4. Untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Yang kelima, menghilangkan boncing atau loncatan api bila dipasang pada setelah. Terima kasih. Kelompok yang lain. Di sini saya akan menyebutkan apa yang saya ketahui dari pembelajaran kita yaitu kapasitor. Kapasitor merupakan komponen listrik yang dapat menyimpan listrik. Kapasitor terdiri dari 2 belas
kapasitor yang dipisahkan dari insulator dan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor yaitu panelnya itu berdua muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Kita bisa melihat perbedaannya itu dari panjang dan pendek dari panelnya itu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kapasitor. Kapasitor memiliki jenis seperti kapasitor pelat sejajar, kapasitor silinder, kapasitor bola, kapasitor balok. Untuk rangkaian kapasitor memiliki dua rangkaian. Yang pertama itu seri, yang kedua yaitu paralel. Untuk manfaat dari kapasitor yaitu yang paling utama yaitu menyimpan energi listrik. Tidak hanya untuk menyimpan, tetapi juga bisa menyalurkan ke benda yang kita tentukan. Yang untuk keseharian kita bisa melihat manfaat kapasitor ini bisa memperbesar kilat pada busi mesin mobil. Untuk persamaan dari kapasitor, kita menggunakan C sama dengan Q per V, di mana C merupakan kapasitansi yang dimana satunya itu farad atau disimbolkan dengan F. Q sama dengan muatan listrik, di mana listrik ini memiliki di mana Q sama dengan muatan listrik yang satunya itu kolom atau C, dan yang V adalah potensial, di mana potensial memiliki satuan volt atau disebutkan dengan F. Untuk yang mempengaruhi kapasitas, yaitu contohnya itu kapasitas keping sejajar. Untuk mempengaruhinya itu yang pertama itu luas penampang keping atau satunya itu meter persegi atau meter kuadrat. Di mana semakin besar kapasitasnya maka semakin luas juga muatannya. Yang kedua yaitu jarak, di mana ini disebutkan dengan D. Apabila ini mempengaruhi nilai kapasitas, maka jarak dapat diperpendek atau diperpanjang. Untuk yang ketiga yaitu E, permitivasi, di mana apabila antara kedua keping hanya ada udara atau vakum, tidak terdapat bahan penyeka, maka akan mempengaruhi nilai dari E. Kita bisa memakai E0 sampai dengan 8 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat, atau secara lebih singkat bergantung pada ukuran, bentuk, posisi atau letak kedua keping dan jenis material pemisah pada kedua panel. Terima kasih. Jadi istri saya dapat kesimpulannya adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk benda listrik. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang disebutkan oleh bahan insulator seperti kertas, plastik atau keramik. Beberapa fungsi kapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk benda listrik. Yang kedua sebagai filter untuk memisahkan benda listrik berdasarkan definisi. Aplikasi kapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama adalah elektronika. Kapasitor digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan komputer. Yang kedua adalah kapasitor digunakan dalam sistem listrik untuk mengatur tegangan dan arus listrik. Yang ketiga adalah otomotif. Kapasitor digunakan dalam sistem pengapian mobil dan sistem audio mobil. Contoh sederhana yang saya ingat adalah dalam kehidupan kita sehari-hari pada power bank. Di dalam power bank terdapat kapasitor yang mana power bank dapat kita gunakan untuk menyambungkan atau menambah daya baterai kita. Mengapa kita tidak menggunakan kabel atau charger menggunakan arus? Karena pada power bank tersebut sudah terdapat kapasitor yang menyimpan arus listrik. Maka dari itulah kapasitor sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menentukan atau persamaan kapasitor adalah C sama dengan Q per V, dengan C sama dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor, muatan di kolom. V sama dengan beda potensial antara dua permukaan konduktor. C sama dengan kapasitas kapasitor. Iya. Nah, dari dalam mempelajari kapasitor ini ada yang nggak kita pahami, ada nggak siswa kami yang tidak paham atau mungkin sulit untuk mempelajari pelajaran kapasitor kita ini? Apa? Ada seperti kata temanmu tadi, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari katanya contoh kecil kapasitor itu adalah di power bank. Kenapa langsung tadi temanmu mengatakan contoh kecilnya adalah power bank? Karena memang power bank itu sering kita gunakan. Karena power bank itu nggak perlu kita sambil ngecas handphone. Kenapa? Karena tadinya power bank itu adalah tempat katanya yang sudah ada kapasitor di dalam untuk menyimpan muatan ataupun menyimpan energi listrik. Ya. Nah yang berikutnya apa lagi yang dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak melihat di televisi yang ketika orang pingsan ataupun sudah koma dikira mati ada dibuat
kejutan kepada badannya. Itu juga menggunakan prinsip daripada kapasitor. Nah, jadi untuk anak kami semuanya, dalam hal ini, apakah yang dapat kalian ketahui ataupun menarik daripada kapasitor ini? Apa? Oke, Ellen bilang tadi kapasitor ini dapat digunakan dalam berbagai hal. Yang lain? Yang lain? Yang lebih menarik? Yang lain apa? Kapasitor sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapasitor itu katanya dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Berarti dengan kata lain, materi kita dari kemarin listrik statis kita sudah kenal bagaimana karakteristik statis itu, peristiwa darinya, terjadinya petir yang kita alami, yang pernah kita lihat langsung. Yang kedua, tadinya benda itu contohnya tidak bermuatan jadi bermuatan, ataupun ketika ada sesuatu di antara muatan itu maka terjadi katanya gaya tarik dengan gaya tolak. Nah, sehingga ketika muatan itu adalah memiliki medan listrik, dia akan katanya memiliki keluar garis-garis gaya itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif yang akan tidak pernah berpotongan. Sehingga dari sini lahirlah hukum si Gauss. Nah, ketika kita belajar hukum Gauss itu, maka muncullah dia pelajaran kita energi potensial dan potensial listrik. Di mana sampai dalam kapasitor ini, pelajaran kita adalah berbicara tentang apa? Muatan listrik. Nah, jadi dengan jelas kita sudah kenal dengan apa itu muatan listrik dan bagaimana pengaruhnya sama kita. Sama eksperimen klaim kemarin kecil-kecil itu, diambil sisir atau diambil kertas, diambil penggaris yang dari plastik. Ketika penggaris tadi didekatkan kepada kertas itu akan tertarik sendiri. Atau mungkin magnet yang sering kita lihat, ada magnet berbentuk barang. Ketika kita ambil serbuk-serbuk kepada magnet itu kita dekatkan, dengan otomatis serbuk-serbuk tadi akan membentuk kutub utara, kutub selatan ataupun kutub positif, kutub negatif masuk dan keluar. Nah, jadi kepada anak kami kita ucapkan terima kasih. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Nah, untuk itu marilah kita PR-nya saya tagih untuk minggu depan supaya membuat proyek mini tentang apa? Dan tugasnya di rumah menyelesaikan soal yang ada di buku sebanyak 3 soal tentang seri dan paralel dan energi listrik. Energi apa? Kapasitor. Terima kasih.